Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Malasuki, NIM 2102007, Prodi D3 Teknik Instrumentasi dan Elektronika Migas. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Alat yang akan saya jelaskan ialah desikator dan pH meter. Yang pertama yaitu desikator. Desikator adalah berupa panci khusus 2 yang bagian bawahnya diisi bahan pengering dengan penutup yang sulit dilepas dalam keadaan dingin karena dilapisi bahan vaselin, dan sebuah alat yang terbuat dari kaca yang bagian bawahnya diisi bahan pengering. Fungsi secara umum, tempat penyimpanan yang digunakan untuk uji kadar air, mengeringkan dan mendinginkan sampel mengandung air. Desikator dibagi menjadi dua, yaitu desikator biasa. Fungsi desikator biasa dapat digunakan untuk pengeringan bahan dengan bantuan senyawa kalsium klorida. Desikator vakum. Fungsi desikator vakum dapat digunakan untuk pengering dengan proses penghampaan. Cara menggunakan desikator. Untuk desikator biasa, membuka tutup desikator dengan menggesernya ke samping, memasukkan bahan silikagel ke dalam desikator, lalu meletakkan saringannya, memasukkan sampel pada cawat, kemudian meletakkan cawat tersebut pada lubang-lubang saringan, menutup kembali desikator. Untuk desikator model vakum, membuka tutup desikator dengan menggesernya ke samping, meletakkan saringan, memasukkan sampel dan meletakkan di atas saringan, menutup kembali desikator, memposisikan keran pada kondisinya. Berikut saya menjelaskan alat yang kedua, yaitu pH meter. pH meter adalah alat ukur elektronik yang digunakan untuk mengukur kadar pH atau keasaman dari sebuah cairan. pH meter terdiri dari probe pengukur khusus yang terhubung dengan meter elektronik yang mengukur dan menampilkan hasil pembacaan pH. Pengukuran pH suatu larutan dengan menggunakan pH meter sistem elektrik dimulai pada tahun 1906 ketika Max Priem dalam sebuah penelitiannya menemukan adanya interaksi dari aktivitas ion hidrogen yang dihubungkan oleh suatu sel akan menghasilkan tegangan listrik. Dia menggunakan gelembung kaca yang tipis yang diisi dengan suatu larutan dan dimasukkan ke dalam larutan yang lain, dan ternyata menghasilkan tegangan listrik. Gagasan ini kemudian dikembangkan oleh Fritz Haber dan Zygmunt Clemenceau yang menemukan bahwa tegangan yang dihasilkan oleh gelembung kaca tersebut merupakan suatu fungsi logaritmis. Prinsip pH meter. Pada prinsipnya, pengukuran suatu pH adalah didasarkan pada potensial elektrokimia yang terjadi antara larutan yang terdapat di dalam elektroda yang telah diketahui dengan larutan yang terdapat di luar elektroda, gelas atau sampel. Hal ini dikarenakan lapisan tipis dari gelembung kaca akan berinteraksi dengan ion hidrogen yang ukurannya relatif kecil dan aktif. Elektroda gelas tersebut akan mengukur potensial elektrokimia dari ion hidrogen untuk nantinya dibandingkan dengan potensial elektrokimia pada elektroda pembanding atau referens. Jenis pH meter. pH meter air biasanya digunakan oleh perusahaan air mineral. Mereka mesti menjual air dengan nilai pH yang sudah ditentukan Departemen Kesehatan. Maka alat ini diperlukan guna memenuhi standar kesehatan air mineral. Untuk ukuran netral pada pH meter, air menunjukkan angka 7, sedangkan jika kurang dari 7 menunjukkan asam, dan untuk bisa menunjukkan angka lebih dari 7. pH meter tanah merupakan alat yang dipakai untuk menentukan kesuburan suatu tanah. Pengaruh paling utama pH dalam tanah yaitu pada ketersediaan serta sifat meracuni unsur semisal aluminium, V atau besi, Mn, mangan, C
Cu, seng, B, boron. Pada sektor pertanian, pengukuran pH tanah dipakai guna memonitor pengaruh praktek pengolahan praktik pertanian. Lapangan penggunaan pH meter. pH meter ini tidak boleh digunakan untuk mengukur cairan sebagai berikut. Yang pertama, air panas dengan suhu melebihi suhu kamar karena pengukuran menjadi tidak presisi. 2. Air es atau air dingin dengan suhu di bawah suhu kamar karena pengukuran menjadi tidak presisi. 3. Jenis air atau cairan lainnya yang tidak masuk dalam range pengukuran dari spesifikasi alat ini. Bagian-bagian pH meter. Elektrode kaca berfungsi sebagai salah satu kutub di antara dua elektrod bulb yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran ion positif atau H+. Kedua, elektroreference berfungsi sebagai kutub lain selain elektrode kaca yang terendam larutan tertentu. Terbentuk rangkaian listrik. Elektrode ini didesain memiliki nilai potensial yang tetap pada kondisi larutan apapun. Ketiga, termometer. Bagian sensor temperatur ini menjadi satu komponen wajib pH meter karena nilai pH sangat dipengaruhi oleh temperatur lautan. Keempat, amplifier. Setiap pH meter selalu membutuhkan penguat voltage atau dikenal dengan amplifier. Voltage yang dihasilkan oleh dua elektrode pH meter terlalu rendah, yakni hanya sekitar 60 mV untuk setiap tingkatan nilai pH. Dan terakhir, mikroprosesor berfungsi untuk menerjemahkan bila voltage yang dikirim oleh amplifier menjadi nilai pH. Perhitungan kompensasi nilai temperatur larutan terukur juga dihitung oleh mikroprosesor. Kalibrasi pH meter. Yang pertama, rendah sebentar elektroda dalam aqueous bila berkali-kali dengan menggunakan botol semprot atau gunakan gelas kimia 250 ml untuk menampung air bekas bila belasan elektrode. 2. Keringkan elektrode dengan tisu. 3. Pindahkan posisi switch dari posisi off ke pH. 4. Rendam elektrode pada larutan bulb pH sama dengan 7. Tunggu beberapa saat. 5. Lihat display nilai bacaan dari pH meter apabila melebihi atau kurang dari 7. Putar pengaturan cal pada alat. 6. Cuci elektrode seperti yang dilakukan pada tahap 1 secara berulang-ulang, lalu keringkan elektroda. 7. Rendam elektroda pada larutan buffer pH 4. Tunggu beberapa saat. 8. Lihat display nilai pembacaan dari pH meter. Nilai toleransi dari pembacaan adalah 4/0,02. 9. Ulangi tahap 1 dan 2. 10. Rendam kembali elektrode pada taruhan bulb pH 7 tunggu beberapa saat. 11. Lihat hasil pengukuran harus 7 dengan toleransi 7/0,02. 12. Ulangi tahap 1 dan 2. 13. pH meter siap dipakai. Pemeliharaan pH meter. Yang pertama, penggantian baterai dilakukan jika pada layar muncul tulisan low baterai. 2. Pembersihan elektrode bisa dilakukan berkala setiap minimal 1 minggu sekali. Pembersihannya menggunakan larutan HCl 0.1 N atau N-Cer dengan cara direndam selama 30 menit kemudian dibersihkan dengan air DI. 3. Ketika tidak dipakai, elektroda utama bagian gelembung gelasnya harus selalu berada pada keadaan lembab. Oleh karena itu, menyimpan elektroda disarankan selalu direndam dengan menggunakan air DA. Penyimpanan pada posisi kering menyebabkan membras gelas yang terdapat pada gelembung elektroda akan mudah rusak dan membaca tidak akurat. Tidak disimpan, pH meter tidak boleh berada pada suhu ruang yang panas karena akan menyebabkan sensor suhu pada alat cepat rusak. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, yang pertama, pemakaiannya bisa berulang-ulang. Yang kedua, nilai pH terukur relatif cukup akurat. Kekurangannya, yang pertama, harganya mahal. Kedua, perlu dilakukan kalibrasi pada tiap-tiap pH. Ketiga,
jika tidak bisa untuk lingkungan dengan suhu tinggi. Sekian, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.